Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan Fima Fihi bagian 82 halaman 529. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai pada halaman terakhir dari kitab Fima Fihi karya Maulana Rumi. Jadi sedikit tips dari kami. Mungkin jika kita membaca kitab atau membaca buku yang menurut kita itu berat untuk kita fahami, caranya adalah sebelum kita mulai membaca, kita kirimkan Fatihah untuk penulisnya. Jadi seperti itulah caranya. Saya pribadi sebelum saya memulai membaca buku Fima Fihi, saya memulai dengan cara mengirim Fatihah, jadi khususon ila ruhi Maulana Jalaluddin Rumi, kemudian Al-Fatihah. Kita kirimkan Fatihah untuk beliaunya. Agar apa? Agar ada sambungan dari hati kita dengan ruh beliaunya, ada sambungan ilmu. Jadi kita menghadiahkan Al-Fatihah dulu, kemudian beliaunya akan menghadiahkan sebuah pemahaman kita lewat jalur-jalur ghaibiyah. Nah, di situ kemudian tiba-tiba kita menjadi paham, tiba-tiba kita menjadi bisa menjelaskan pada orang lain dan sebagainya. Itu semua merupakan ikatan-ikatan barokah yang tersambung. Maka kalau ada atau kalau ingin kita membaca buku, terutama buku berkaitan dengan tauhid, nah kita sambungkan dulu pada pengarangnya agar bisa menjadi berkah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita selesaikan kitab Fima Fihi ini. Mudah-mudahan di halaman terakhir ini ada banyak yang bisa kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kekasihku bertanya, dengan apa si fulan bisa bertahan hidup? Perbedaan antara seekor burung dengan sayap-sayapnya dan orang yang berakal dengan sayap cita-cita adalah bahwa seekor burung dengan sayapnya dapat terbang dari satu arah ke arah yang lain. Sementara orang yang berakal menggunakan sayap cita-citanya untuk terbang meninggalkan berbagai arah dan dimensi. Setiap kuda memiliki kandangnya, setiap binatang melata memiliki kurungannya, dan setiap burung memiliki sarangnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi diakhiri oleh Rumi dengan kalimat wallahu a'lam. Ini merupakan kalimat terakhir dalam buku ini. Mari kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman agar kita bisa lebih dekat padanya. Kekasihku bertanya, dengan apa si fulan bisa bertahan hidup? Jadi manusia bisa bertahan hidup itu dengan gimana caranya? Kemudian dijawab, perbedaan antara seekor burung dengan sayap-sayapnya dan orang yang berakal dengan sayap cita-citanya adalah bahwa seekor burung itu dengan sayapnya dia bisa terbang kemana-mana. Artinya seekor hewan yang dia memiliki fasilitas dalam tubuhnya sendiri, dia akan menggunakan kemampuan itu untuk bertahan hidup. Jadi terbang dari satu tempat ke tempat lain itu dalam rangka bertahan hidup. Kalau burung yang tidak cocok dengan cuaca dingin, maka ketika musim dingin tiba, dia akan terbang ke daerah yang lebih hangat. Begitu seterusnya. Jadi sayap itu digunakan untuk pindah dalam rangka bertahan hidup. Sedangkan manusia itu disebut dengan akal ya. Akal menggunakan sayap cita-citanya untuk terbang meninggalkan berbagai arah dan dimensi. Manusia lebih dahsyat lagi, dengan akal yang dia miliki, manusia bisa meninggalkan berbagai arah. Jadi meninggalkan tempat ke berbagai arah. Bukan hanya tempat di satu dimensi, melainkan tempat di berbagai dimensi. Nah, kalau kita membahas tempat secara syariat, ya, kita bisa mudah. Misalkan orang hijrah. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus hijrah. Kita menggunakan akal dipadukan dengan cita-cita. Jadi manusia itu harus punya hasrat.
unsur api yang positif dalam diri manusia adalah hasrat. Hasrat itu maksudnya apa? Keinginan-keinginan yang baik, artinya punya target. Jadi target atau keinginan itu unsur api yang positif bagi manusia. Manusia harus punya target. Agar apa? Agar memaksa tubuhnya untuk bergerak, tidak malas-malasan. Dengan target itu, tubuh kita bisa menjadi bergerak, tidak malas-malasan. Nah, itu unsur api yang positif dalam tubuh manusia. Kemudian dengan cita-cita itu, manusia itu memiliki daya untuk pindah tempat. Ya, jadi kalau ingin sukses maka hijrah. Kanjeng Nabi mencontohkan kepada kita semua, beliau lahir di Mekah tapi Islam berjaya di Madinah. Karena apa? Karena beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu contoh bahwasanya kita kalau mau sukses, kita jangan berdiam diri di tempat lahir kita. Kita harus berada di tempat yang jauh dari tempat lahir kita. Kita mengembara ke sana, kita hijrah ke sana. Kemudian di sana kita mengembangkan potensi diri kita semaksimal mungkin. Nanti ketika sudah sukses, kita boleh kembali ke tanah kelahiran. Untuk apa? Untuk melanjutkan dakwah-dakwah, untuk memperbaiki infrastruktur dan sebagainya. Jadi di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan, hendaknya kita hijrah ke tempat lain. Agar apa? Agar kita tertempa mandiri. Itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian kalau kita membahas tentang perpindahan dimensi, nah ini yang sangat kompleks bahasanya. Dimensi itu bisa dimaksudkan dimensi emosional, dimensi spiritual, dan sebagainya. Contoh misalkan dimensi emosional. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi, kita pindah dimensi emosional kita. Dari yang semula kita orang yang suka overthinking, orang yang suka cemas, orang yang suka khawatir, kita pindah dimensi akal pikiran kita kepada dimensi yang lebih tenang, cara berpikir yang lebih tenang, sudut pandangnya kita rubah. Itulah mengapa kita ini diperintah untuk mencari ilmu. Karena apa? Kalau kita sudah bisa mendapatkan ilmu, kita bisa melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bisa lebih leluasa menggeser-geser sudut pandang. Misalkan kita bertemu dengan orang yang sangat kita tidak sukai dulunya. Kemudian karena kita sudah semakin bijaksana, akhirnya kita mampu melihat, kita pindah dimensi ya, kita pindah sudut pandang, kita mampu melihat sisi positif dari orang itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa melihat sisi positif dari orang itu, kemudian pemahaman itu akan turun pada hati kita, pada perasaan kita yang semula muncul perasaan benci menjadi perasaan iba atau perasaan kasihan, perasaan cinta kasih. Nah, itulah pentingnya sebuah ilmu. Jadi itu kalau kita membahas tentang dimensi emosional, kita manusia walaupun badannya diam, tapi pikiran dan hatinya bisa bergerak kemana-mana. Itulah hebatnya manusia. Baik, kemudian kalau kita membahas dimensi dalam aspek perpindahan alam goib. Nah, di sini lebih tinggi lagi, khusus bagi orang-orang yang mencapai makom yang tinggi, yang oleh Allah diizinkan untuk sampai di makom yang tinggi, maka dia akan bisa untuk pindah dimensi. Tubuhnya di sini tapi jiwanya jauh di sana. Tubuhnya di sini tapi jiwanya ada di Mekah, Madinah, dan sebagainya. Itu semua karena izin dari Allah Ta'ala. Apa yang kita sebut dengan karomah. Nah, maka manusia itu bisa semua. Manusia itu bisa semuanya. Jadi kalau hewan itu punya kandang, disebutkan tadi ya, setiap kuda memiliki kandangnya, setiap binatang melata memiliki kurungannya, dan setiap burung memiliki sarangnya, maka setiap manusia pun itu memiliki rumah sejatinya. Apa rumah sejatinya? Yakni keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepadanya. Hanya saja untuk bisa menemukan rumah sejati, kita harus mengembara, kita harus mencarinya.
Kita harus melalui sebuah perjalanan spiritual yang disebut dengan suluk. Seorang pengembara disebut dengan salik. Maka kita tempuh jalan itu, maka lama-kelamaan kita akan bisa sampai di keharibaan Tuhan. Otomatis jalannya itu tidak mudah. Kita harus pertama menemukan gurunya dulu. Kita menemukan seseorang yang sudah sampai, yang tahu jalannya, sehingga bisa menuntun kita untuk melewatinya. Lewat sini, lewat sana, lewat arah sini, hindari arah situ, dan sebagainya. Yang kedua, kita berusaha untuk zuhud, artinya kita melepaskan diri dari kelezatan dunia. Karena ibarat orang yang malas tapi disuruh untuk kerja di luar kota misalkan. Kata-kata malas itu kan karena ada yang menahan orang itu, entah dalam rumahnya, entah dalam kamarnya. Yang jelas orang itu tertahan di sana karena dia lebih mencintai sesuatu dalam kamarnya itu daripada dia harus berjalan kerja. Maka kalau kita masih terikat oleh dunia, berarti kita ada yang menahan kita untuk kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, disebut dengan zuhud, melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi itu dalam rangka apa? Karena kita ingin melakukan sebuah perjalanan spiritual. Tidak ada orang yang berjalan di jalan spiritual yang pada akhirnya akan menemui penyesalan. Rata-rata yang kami pahami, orang yang melakukan perjalanan itu memang susah. Artinya susah adalah dia harus banyak pengorbanan, banyak yang dikorbankan. Tapi Allah memberikan hadiah yang luar biasa besar bagi dirinya, memberikan kebahagiaan yang luar biasa nikmat, memberikan rizki yang luar biasa tidak terduga-duga. Maka benar jika disebut dengan an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau karuniai nikmat. Disitulah yang dimaksud dengan nikmat-nikmat yang dialami oleh para wali, para salik. Nah, jika kita ingin menempuh jalan yang sama, memang awalnya itu kita harus banyak pengorbanan. Tapi Allah tidak mungkin memberikan ujian terus. Dia pasti juga akan memberikan hadiah. Maka kita gunakan akal cita-cita kita targetkan pada hadiah besar yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Rumi pernah menyampaikan, jangan pernah putus harapan dari Tuhanmu. Senantiasalah hidup ini dengan penuh mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat mengakhiri keindahan sebuah karya. Syair-syair cinta yang Rumi suguhkan untuk kita semua berasal dari singgasana Tuhan dalam hatinya. Dan semua berasal dari ketajaman berpikir dalam akal universalnya. Ya, setiap hewan memiliki kandangnya, setiap tumbuhan memiliki tanahnya, setiap manusia pun ada asalnya. Dan asal dari manusia adalah kesejatian bersama Tuhannya. Menjadi salik yang mengembara dalam kebingungan diri, kemudian Tuhan utus kekasihnya untuk menemani, hingga akhirnya kita sampai pada rumah yang sejati. Terima kasih banyak, semoga bisa menambah kemesraan kita pada Allah Ta'ala dan kekasihnya. Untuk video selanjutnya, buku apa yang akan kita bahas? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk darinya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu dan hikmah. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.